Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Satu anugerah Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh kuat sehat, kita boleh bernafas. Itu anugerah Tuhan yang besar. Kita boleh memiliki tubuh kuat sehat, itu kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini, kita mau siapkan hati pikiran kita. Dengan waktu yang singkat, berapa menit saja ke depan, 1 jam ke depan, kita memberikan waktu kita, pikiran kita, hati kita, segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Kita mau satu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, Roh Kudus yang manis, kami tahu Engkau ada di tempat ini. Jamah setiap hati kami, penuhkan setiap kami. Kau berada kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan. Kami satukan hati kami. Kami mau ikat patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, nama yang memberkati, nama yang memberikan penghiburan, nama yang memberikan sukacita, nama yang memberikan jalan keluar. Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Engkau satu-satunya Allah kami. Engkau Allah yang kami percaya Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami di dalam perjalanan. Tuhan hantar tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama, satu hati satu roh, masuk di dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan. Roh Kudus, cengkram setiap kami, urapi setiap kami, penuhkan setiap kami. Kami tahu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah kami, lawat kami, berkati kami Tuhan. Dan kami tahu di dalam hadirat-Mu ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Walaupun sekali ini, waktu ini Tuhan, kami mungkin berjalan dalam lembah kegelapan, tapi kami tahu Kau beserta kami. Walaupun kami memiliki hidup yang memiliki masalah, tantangan, kesukaran, Engkaulah Allah kepastian bagi kami. Haleluya. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan.
buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat totalitas kasih-Mu. Terima kasih buat jaman-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Oh, kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus, ajaib dan berkuasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Berfirmanlah, kami siap mendengar, menerima, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Ku kagumi
caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak dapat menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintai. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak dapat menyerah akan hidupku. ujian ini dengan seksama, begitu ya. Kita benar-benar
kagum. Dikatakan cara Tuhan untuk menolong kita, memproses kita, ini benar-benar luar biasa. Awalnya mungkin saat kita diproses, kita merasa menyerah, kita merasa aduh nggak kuat lagi, begitu ya. Tetapi pada saat titik tertentu, waktunya Tuhan, itu kita baru bisa melihat setiap proses demi proses itu benar-benar kita bisa merasa, kita bisa mengakui bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita benar-benar kagum dengan Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah, begitu ya. Mungkin Bapak Ibu, saya yakin bersama dengan saya sudah pernah merasakan diproses Tuhan dan sudah dipulihkan Tuhan. Tapi proses itu tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Ya, proses demi proses, keberhasilan demi keberhasilan. Pada saat kita masih bisa menghirup udara di dunia ini, proses itu tidak pernah berhenti. Tetapi saya mau Bapak Ibu selalu mengingat keberhasilan kita pada saat beberapa waktu yang lalu. Mungkin kita sudah diproses Tuhan dan berhasil. Terus kita ingat itu, sehingga kita bisa tetap merasakan kekaguman kita dengan Tuhan. Ada terus rasa syukur, ada terus rasa sukacita, dan itu semua yang membuat kita bisa tetap kuat, Bapak Ibu. Kita bisa tetap berbahagia bersama dengan Tuhan. Mari kita sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, kata demi kata. Bapak Ibu benar-benar yakini, benar-benar rasakan. Kalau Bapak Ibu belum ingat pada pagi hari ini proses yang sudah Tuhan buat setiap kita, sehingga kita sudah dipulihkan sama Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sudah dipulihkan. Mungkin ini ada proses yang lain, Bapak Ibu. Tetapi ingatlah, kalau dulu diberi keberhasilan sama Tuhan, dipulihkan sama Tuhan, saya yakin proses yang mungkin saat ini kita lewati pasti juga akan Tuhan berikan sesuatu yang dahsyat bagi Bapak Ibu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, ku mengangkatku, ku tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, ku mengangkatku, ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan, tak terbatas kuasa. Kau yang ku andalkan, bisa menyelamatkan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih, tak terduga, tak terduga jalan Tuhan yang kita percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa. Bangkitkan iman setiap kali Tuhan. Jangan sungguh tidak terduga, tetapi ada keyakinan, jalan yang pasti, jalan
padamu sekali lagi kau daku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur kalau kami saat ini boleh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami boleh merasa kagum atas setiap jalan Tuhan, cara Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kami, yang tidak pernah kami sangka. Pada saat kami Engkau proses Tuhan, Kau izinkan kami mengalami masalah, tantangan, kami mungkin tidak menyangka. Tetapi pada saat endingnya Tuhan, pada saat selesainya, kami baru boleh melihat bahwa cara Tuhan untuk menolong kami itu sungguh amat ajaib. Dan saat ini, pada saat kami mungkin diproses oleh Tuhan saat inilah, biarlah kami selalu memiliki rasa syukur, rasa kagum akan jalan Tuhan, akan kebaikan, akan kasih Tuhan. Dan kami menanti-nantikan senantiasa bahwa Engkau pasti akan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan yang penuh ada pada setiap kami, sehingga kami boleh lebih mengerti lagi akan kebaikan Tuhan, akan firman Tuhan yang akan kami terima bersama. Kuasai setiap kami Tuhan, kuasai setiap hati kami Tuhan. Roh kami biarlah Tuhan manunggalkan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh merasa ingin sekali Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Atas sembah-Mu yang terbatas Tuhan tolong, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Ini pujian yang baik. Kata-katanya itu sungguh indah Bapak Ibu ya. Bukan cuma tulisan pengarangnya saja yang nulis baik begitu ya. Tulisannya bagus, bukan cuma itu saja, tetapi artinya Bapak Ibu kalau kita hayati dengan benar-benar gitu ya, dengan sungguh-sungguh, ini merupakan satu kisah cerita di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya yakin Bapak Ibu, saya tadi ingat-ingat gitu ya, kalau seperti ini apa cuman beberapa orang saja begitu ya yang memiliki cerita kehidupan seperti dalam ujian ini. Saya rasa tidak Bapak Ibu. Setiap anak Tuhan pasti punya cerita sendiri-sendiri, tetapi saya yakin proses di dalam setiap kehidupan kita itu pasti ada batasnya. Pasti ada endingnya. Endingnya batasnya apa? Yaitu pertolongan Tuhan. Nah, pada saat kita diproses Tuhan, kalau kita tetap memiliki rasa syukur, kita beriman, percaya terus bahwa pertolongan Tuhan satu tempo nanti, gitu ya, pasti aku ditolong Tuhan. Saya yakin kehidupan kita tidak akan susah-susah gitu Bapak Ibu, tidak akan susah-susah banget begitu. Ya, meskipun kita ada di dalam proses Tuhan. Kenapa? Akan ada sukacita, akan ada kekuatan ekstra yang selalu diberikan Tuhan pada saat kita diprosesnya. Ini pengalaman hidup. Saya tidak mengatakan saya lah Bapak Ibu. Ini pengalaman hidup kita semua. Cuman pada pagi hari ini kita digugah sekali lagi gitu ya untuk mengingatnya, gitu ya. Nah pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang satu pohon, gitu ya, satu cerita di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang pohon anggur. Ya, pohon anggur ini ternyata kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian lama, pohon anggur pertama kali itu ditanam oleh yang namanya Nuh. Ya, pohon anggur ini Vitis vinifera. Nah, itu bahasanya seperti itu. Nah, ini secara umum pohon anggur ini ada di Israel dan Palestina sampai dengan sekarang ini, gitu ya. Bahkan mungkin kalau sekarang ini mungkin di Surabaya mungkin ada yang menanam pohon anggur.
Saya nggak ngerti. Mungkin kalau dataran agak tinggi gitu banyak yang menanam pohon anggur, meskipun macamnya mungkin beda dengan yang di Israel, mungkin begitu ya. Di luar negeri mungkin beda, tetapi ada pasti. Nah, kalau di sana Bapak Ibu pada awalnya dikatakan satu tandan, begitu ya, satu tandan itu satu ranting itu yang banyak itu dikatakan bisa sampai mencapai 5 kilogram. Jadi pasti besar. Mungkin anggurnya juga besar-besar, juga buahnya itu lebat dan banyak. Nah, di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-20 itu dicatat Nuh itu menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Ya, jadi kebun anggur itu awal pertama kali kalau di dalam Perjanjian Lama dikatakan dibuat oleh Nuh. Nah, di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-23, nah ini ya cerita ini. Nah, itu di lembah Eskol, di situ dicatat ada 2 pengintai itu menggandar. Menggandar itu artinya memikul gitu ya. Jadi satu tandan itu sampai dipikul berdua. Jadi mungkin beratnya lebih dari 5 kilo gitu ya. Banyak sekali gitu. Subur dan lain sebagainya. Nah, bagi orang Israel pada saat itu pohon anggur ini sangat berguna. Kenapa? Karena fungsinya itu banyak. Ya, selain sebagai buah anggur ini juga diperas. Begitu ya. Diperas, cairannya itu dibuat minuman. Ya, minuman anggur. Nah, nanti kalau disimpannya agak lama, akhirnya terfermentasi, akhirnya jadi wine. Nah, gitu ya, kalau orang-orang kota mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah wine. Nah, ini asalnya apa? Asalnya dari buah anggur. Nah, ada lagi buah anggur ini juga bisa dikeringkan buahnya itu. Nah, saya dulu nggak ngerti Bapak Ibu, waktu saya kecil dulu kismis itu dari apa? Saya nggak tahu. Ternyata kismis itu juga dari pohon anggur yang dikeringkan, jadi akhirnya mengecil jadi kayak kismis. Ya bukan seperti, ya memang kismis itu. Saya kira ini kismis ini ada dari buah tertentu. Saya tidak tahu kalau kismis itu ternyata juga dari anggur. Nah, orang Israel pada saat itu juga memanfaatkan buah anggur itu sebagai cuka. Nah, jadi fungsinya macam-macam. Fungsi sangat berfungsi bagi orang Israel. Jadi salah satu khasiatnya itu macam-macam begitu ya. Juga dikatakan bijinya itu bisa diekstrak untuk pengobatan di dalam dunia medis. Jadi selain makanan, minuman gitu ya, nggak cukup lagi dibuat ekstrak sebagai obat. Nah, mungkin kalau sekarang dalam dunia modern mungkin bisa diekstrak sebagai salah satu alat kosmetik, mungkin begitu ya, dengan berkembangnya zaman. Nah, di dalam Perjanjian Lama Bapak Ibu, nah dalam Perjanjian Lama orang Israel itu digambarkan sebagai pohon anggur, sebagai kebun anggur. Itu di dalam Perjanjian Lama atau dalam Yesaya, pas Bapak Ibu bisa catat kan di depan itu, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya, jadi kita ini dianggap sebagai orang Israel pada saat itu, maksud saya dikatakan sebagai pokok anggur pilihan, gitu ya. Jadi pokoknya, pohonnya, kebunnya. Nah, orang pilihan Allah pada saat itu, orang Israel, bangsa Israel itu diumpamakan sebagai kebun anggur, sebagai pohon anggur, sebagai pokok anggur pilihan. Nah, itu di dalam Perjanjian Lama. Maju lagi Bapak Ibu, masanya maju lagi di dalam Perjanjian Baru. Kita dianggap bukan sebagai kebun anggurnya, kita bukan dianggap sebagai pokok anggurnya, pohon anggurnya, bukan. Kita juga bukan dianggap sebagai pohon anggur pilihan, bukan juga. Tetapi di dalam zamannya Allah Anak bekerja, yaitu Tuhan Yesus, dikatakan Tuhan Yesus itu apa Bapak Ibu? Pokok anggurnya justru. Dikatakan Allah Bapa itu apa? Pengusahanya. Dikatakan kita ini ranting-rantingnya. Ya, Yohanes 15 itu mulai ayat 1 sampai 8.
akulah pokok anggur yang benar. Nah, maksudnya Tuhan Yesus itu mengatakan seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu sebagai pokok anggurnya dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita ini saat ini dalam perjanjian baru, kita itu ranting-rantingnya. Kita harus menghasilkan buah, kita harus jadi berkat. Nah, ini perbedaannya dalam perjanjian lama sama perjanjian baru. Lanjut lagi ayat yang kelima, akulah pokok anggur, ditekankan lagi oleh Tuhan Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Kita ini ranting-ranting. Perjanjian lama kita ini pohon anggurnya, kebun anggurnya, pohon anggur pilihan Allah. Nah, itu perjanjian lamanya. Perjanjian baru beda. Kita ini ranting. Kita harus gandol sama Tuhan Yesus sebagai pokoknya. Pengusahanya siapa? Pengusahanya adalah Allah Bapa. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, diulangi lagi, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ini pernyataan kebalikan dari ayat yang kelima, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita lihat ayat yang cukup panjang ini menekankan bahwa kita ini harus bergantung dengan Tuhan Yesus supaya kita ini bisa berbuah. Kalau kita berbuah harus banyak, dikatakan. Kalau tidak, kita akan dibersihkan, dipotong, dibuang, dibakar. Nah, kalau kita bisa jadi berkat, barulah Allah Bapa di surga itu bisa dipermuliakan. Intinya seperti itu. Tuhan Yesus sangat mengharapkan agar kita ini menghasilkan buah. Bukan buah yang biasa-biasa saja, tetapi dikatakan ayat yang pertama kembali lagi supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kita tidak cukup Bapak Ibu, oh percaya Tuhan, ya wes seminggu sekali ke gereja, oh sudah sampai situ saja. Tidak. Kita diharapkan sama Tuhan terus berbuah yang banyak, berbuah yang lebat. Untuk semakin hari semakin jadi berkat. Bukan cuma jadi berkat pada saat pertama kali kok Tuhan menggebu-gebu, rohnya menyala-nyala. Setelah itu mulai suruh, mulai padam rohnya. Kembali lagi tidak jadi berkat. Tetapi Tuhan mengharapkan terus, makin hari makin jadi berkat, makin hari makin berkobar-kobar rohnya. Supaya apa? Supaya bisa makin berdampak. Mungkin dulu cuma berdampak di dalam gereja saja, belum sampai keluarga, belum sampai di lingkungan keluarga, belum sampai di lingkungan orang-orang yang mungkin tetangga ataupun yang belum kita kenal. Mungkin cuma sampai di situ saja. Kita harus terus, dikatakan, terus jadi berkat, semakin berbuah banyak. Tidak cukup Bapak Ibu sekali lagi cuma jadi berkat di dalam gereja. Kalau di dalam gereja saya yakin setiap orang bisa jadi berkat. Perkataannya pasti diatur, pemikirannya pasti diatur. Mungkin kalau marah dia cuma senyum dan lain sebagainya. Di luar sana sudah mulai, gasnya sudah mulai naik. Nanti di luar sana lagi, di luar hari Minggu, di luar mungkin di dalam pekerjaan atau mungkin orang-orang yang tidak mengenal kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, sudah mulai macam-macam pemikirannya, perkataannya, tindakannya, sudah mereka tidak tahu kok. Nah, ini perlu diwaspadai. Kita diingatkan pada pagi hari ini untuk tetap jadi berkat, tetap
Berbuahnya itu semakin hari semakin lebat. Jadi tidak cukup kita cuma punya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Cuma pujian awal-awal dulu Pak. Ya mungkin aku pada saat kau muda, rohku menyala-nyala, aku melayani Tuhan. Tapi sekarang aku sudah punya anak Pak, aku sudah punya cucu Pak. Sudah tidak perlu melayani Tuhan lagi, aku tidak perlu jadi berkat. Pokok aku percaya kok Pak sama Tuhan. Tidak cukup Bapak Ibu, ternyata kita tetap terus diharapkan sama Tuhan untuk tetap bisa jadi berkat. Tuhan Yesus memberikan caranya Bapak Ibu di dalam perumpamaan tentang pokok anggur ini, tentang tanaman atau buah anggur ini. Saya kagum sekali dengan Tuhan. Kenapa? Dia mengerti betul tentang seluk-beluk kehidupan dari manusia. Saya kalau ngomong sama dokter, Bapak Ibu, kebetulan lawan bicara saya dokter ini juga anak Tuhan. Kita diskusi begitu ya. Saya bicara bahwa di dalam Alkitab pun itu ada banyak tentang ilmu kedokteran. Saya lupa beberapa tahun yang lalu di gereja kita ya, di Rahel ini ada satu hamba Tuhan, itu dia backgroundnya dokter dan dia betul-betul membuktikan begitu ya, di dalam Alkitab itu ada. Jadi luar biasa ilmu kedokteran Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan menguasai betul, tahu betul, gitu ya. Di dalam dunia politik, nah itu juga ada, gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada nelayan lah, tukang bangunan, pedagang, itu kan ada di dalam perjanjian baru, ada semua. Di dalam pemerintahan ada, ini melingkupi tentang dunia politik, ya. Di dalam pengadilan, hakim, menteri, keuangan, ada. Di dalam hal rohani apalagi ada cerita tentang ahli Taurat, orang Farisi dan lain sebagainya. Di dalam dunia agrikultur, apa itu bahasa Indonesia-nya apa itu? Pertanian. Nah, itu ada juga tentang tanaman, tumbuhan, itu ada juga. Nah, kenapa Bapak Ibu jangan cuma kagum gitu saja. Kalau kita kagum sama orang, kita lihat dasarnya. Kenapa ya kok bisa begitu? Allah itu benar-benar pencipta kita. Amin. Kalau Allah pencipta kita, ngapain kita kok harus susah-susah? Ya mungkin kalau susah sedih itu bisa saja. Tetapi nggak usah terus didalami susahnya. Nggak perlu didalami kesedihannya. Nggak perlu, kita langsung ingat lagi aja sama Tuhan. Allah itu menciptaku. Kalau aku mengalami proses dalam hidupku, nggak apa-apa, satu kali waktu nanti pasti Tuhan pulihkan. Gitu saja, gampang. Jangan dibikin ruwet di dalam kehidupan. Nanti malah Bapak Ibu stres sendiri. Nggak usah, salah kalau Bapak Ibu stres. Ya mungkin dalam masalah tantangan membuat kita pusing. Bisa, saya pun pernah pusing, pernah sedikit stres, pernah juga. Tapi saya nggak mau stres, Bapak Ibu. Saya nggak mau sedih, saya nggak mau susah yang mendalam begitu, nggak mau. Sekali tempo saya bisa susah, saya bisa bingung, saya bisa stres sedikit, bisa. Tapi saya nggak mau tinggal di dalam semuanya itu. Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu, kita mau lihat yang pasti gampang saja. Kita harus melekat sama pokok anggur. Ayat 1, ayat 5 gitu ya, dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Nah, kita harus tahu, kita harus melekat sama siapa supaya kita bisa berbuah. Kalau kita bisa menghasilkan buah, saya yakin kita sendiri diberkati. Amin. Sebelum kita bisa memberkati orang, yang pertama kita harus diberkati dulu. Nah, perumpamaan ini Bapak Ibu, kalau kita lihat itu tersirat bahwa kalau kita ini bisa berbuah berarti sehat, kitanya sehat. Kalau tanaman atau tumbuhan itu berpenyakit atau sakit, dia tidak bisa menghasilkan buah. Tidak bisa. Daun saja mungkin kuning, tidak bisa hijau, tidak bisa bagus. Bisa layu, rantingnya tidak bisa kuat. Tetapi kalau bisa sampai titik final menghasilkan buah, berarti rantingnya sehat, tanamannya sehat, bisa menyerap nutrisi di dalam tanah dan lain sebagainya dengan baik.
Nah, oleh sebab itu kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan. Dikatakan barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia bisa berbuah banyak. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bukan cuma 1-2 orang. Mungkin kita bisa jadi berkat bagi beberapa orang dengan kemampuan pemikiran kita, dengan apa yang kita punya. Tapi belum tentu kita bisa jadi berkat bagi banyak orang kalau tidak kita melekat kepada Tuhan. Kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, saya katakan, tanpa kita melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berhasil, Bapak Ibu, kalau kita sehat, sampai hal yang mungkin seringkali dilupakan sama banyak orang, kalau kita bisa tetap beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, itu semua karena Tuhan. Itu merupakan berkat, itu merupakan mujizat di dalam kehidupan kita. Banyak Bapak Ibu, kalau saya di jalan begitu ya, lihat ada sekali tempo orang kecelakaan. Ya, kita ini kadang kan sombong. Wah, gaya setiranku ini sudah pinter Pak, sudah lihai. Saya tidak mungkin ketabrak. Ya, kalau kita lihat banyak kejadian, saya sering diperlihatkan, tontonkan sama istri saya, gitu ya, entah itu di IG, entah itu di TikTok, saya intip gitu loh. Ini orang sudah jalan benar, ya, orang lain yang salah, begitu ya. Akhirnya ya orang yang benar tadi bisa celaka. Nah, terus apa yang harus kita andalkan, Bapak Ibu? Apakah cuma pelihaian kita, kepandaian kita? Tidak. Ya kita harus berdoa, minta perlindungan, penyertaan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita bisa selamat di jalan, itu juga merupakan mujizat dari Tuhan. Amin. Hal itu mungkin cuma hal yang kecil, hal yang sepele. Kalau kita sehat, tetap bisa bernafas, kita bisa melangkahkan kaki kita di rumah Tuhan seperti saat ini. Itu juga berkat Tuhan. Oleh sebab itu saya berpesan Bapak Ibu, janganlah kita mencari berkat dari yang lain. Entah itu tentang kesehatan, entah itu tentang keuangan, kesejahteraan, mungkin kebahagiaan, dengan cara-cara yang lain. Jangan sampai seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama, saya ingat lagi saya di catatan saya, pada saat itu saya sempat baca koran tentang penyembuhan secara holistik. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang tahu, ini tren kurang lebih tahun 2010-an ya, tentang ilmu penyembuhan secara holistik. Wih, kalau dilihat holy, oh ini tentang kudus, tentang kekudusan. Sepertinya baik, semestinya benar. Tapi pada saat itu banyak ditentang oleh gereja-gereja Tuhan. Lalu saya sempat beli buku ya tentang penyembuhan holistik ini yang dikarang oleh Insinyur Herlianto. Nah, saat itu saya lihat, saya baca, ternyata kita baru menemukan, begitu ya, judulnya buku tadi itu Humanisme dan Gerakan Zaman Baru. Jadi kita harus berhati-hati, meskipun itu mengatasnamakan Tuhan, gitu ya, sepertinya baik, gitu ya. Jadi ini ada gejala, ada fenomena yang baru tentang ajaran humanisme atau gerakan zaman baru. Itu mirip dengan gerakan atau ajarannya Tuhan Yesus, kekristenan. Ada di situ, kalau saya lihat bukunya, saya lihat ajarannya tentang humanisme atau gerakan zaman baru itu, ada yang namanya kerajaan Kristus yang akan datang. Ada, Bapak Ibu, langit dan bumi yang baru, ada. Tapi penyebarannya, gitu ya, itu melalui kesehatan secara holistik. Nah, di dalam situ ini sudah mulai diselewengkan. Maksud saya begini, kalau semua hal, meskipun hal itu baik, Bapak Ibu, baik untuk kehidupan, baik untuk kesehatan, baik untuk keuangan, baik untuk kesejahteraan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau dasarnya bukan dari Tuhan, kita harus berhati-hati. Bila perlu tolak saja. Nah, ini kekuatan yang terbesar. Dia mengatakan seperti itu. Jadi gerakan zaman baru itu ya, humanisme itu ya, dicatat begini, kekuatan yang terbesar di dalam tubuh manusia dikatakan. Jadi kalau kita bisa sehat, punya kekuatan. Nah, itu kekuatan terbesarnya adalah
dari kemampuan alami yang mengatakan di dalam diri manusia itu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, sepertinya baik ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau sehat, itu harus dari diri kita sendiri. Nah, harus pemikirannya ini harus ngomong sehat terus, ya. Tapi kalau cuma sampai di situ saja, saya bisa pastikan ini salah. Kalau kita bisa sehat, itu dapat dari Tuhan, amin. Ya, tapi dengan cara apa, Bapak Ibu ya jangan ngaco. Maksudnya, pokok aku kan sudah dikasih kesehatan sama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bilur-bilurnya yang berdarah sudah menyembuhkan sakit penyakitku. Terus kita ngawur, tidak pernah mau olahraga, makannya ngawur, ya, cara tidurnya ngawur, cara hidupnya ngawur. Nah, ya itu tidak bisa seperti itu. Tapi kalau yang ajaran yang saya katakan ajaran yang keliru, yang sesat ini, itu tidak ada kata-kata bahwa semua itu asalnya dari Tuhan, tidak ada. Asalnya cuma dari pemikiran kita. Jadi kalau orang itu bisa sembuh, itu karena kekuatannya sendiri, bukan kekuatan dari Tuhan. Diajari untuk berpositif thinking. Baik, Bapak Ibu, kita harus berpositif thinking, tapi harus kiblatnya selalu Tuhan Yesus. Amin. Bukan cuma kekuatan pemikiran kita sendiri. Jadi ini berbahaya, hati-hati. 2 minggu yang lalu, ini sedikit melenceng, tapi saya ingatkan Bapak Ibu untuk berhati-hati. 2 minggu yang lalu saya berbincang-bincang dengan teman saya. Kebetulan teman saya ini pengurus gereja, gitu ya. Ini di gerejanya lagi ada pembimbingan untuk anak-anak kaum muda. Nah, dia mengatakan ini bahaya LGBT, ya. LGBT itu banyak diajarkan. Kalau saya lihat Netflix, Bapak Ibu kalau langganan Netflix, nah itu sebuahnya disusupi dengan hal-hal tentang LGBT. Jadi kita ini harus hati-hati tentang hal itu. Nanti orang anak muda pacarannya laki sama laki, main-main mata perempuan sama perempuan. Ini sudah mulai disusupi. Dan di Indonesia, Bapak Ibu, ini menurut data, begitu ya. Hati-hati. Yang di bukan dicecar, yang dituju maksudnya, itu yang dituju bukan sekolah-sekolah yang biasa saja, tetapi justru kalangan orang menengah ke atas. Itu mereka disusupi, ya, dengan pelan-pelan. Katanya dia itu akhirnya diprotes begitu ya. Maksudnya anak-anak muda biasanya bukan banyak maunya, maksudnya kreatifnya itu tinggi. Ya, kita bikin kelompok gitu ya. Saya lupa kepanjangannya, tapi singkatannya itu kelompoknya itu namanya kelompok LGBT. Ya, untuk cari sensasi ya anak kaum muda. Nanti kan kaum yang tua-tua itu kan pasti protes. Loh, kamu ngapur? Pokok pakai singkatannya LGBT. Bukan Pak, LGBT itu apa singkatannya? Pokoknya singkatannya itu kalau diperpanjang baik, jadi rohani, ya. Tapi itu sudah mulai disisipi hal-hal yang sepertinya nggak mungkin Pak mengarah gitu, anak saya ya nggak mungkin lah suka laki sama laki, perempuan sama perempuan. Enggak, tapi itu dicekoki terus, begitu ya. Dikasih pemikiran-pemikiran bahwa kalau laki sama laki main mata itu hal yang biasa, perempuan sama perempuan hal yang biasa. Nah, ini bahaya sekali ya tentang hal-hal seperti ini. Kembali lagi, kita harus mengandalkan apapun pengajarannya Tuhan Yesus. Meskipun seolah-olah itu rohani, begitu ya, tentang ada ajarannya tentang akhir zaman, Tuhan Yesus, langit dan bumi yang baru ada. Tetapi kalau sentralnya bukan Tuhan, tetapi sentralnya itu kekuatan manusia kita, kekuatan pikiran kita, harus kita tolak. Nah, apapun saya katakan pusatnya harus Tuhan Yesus, termasuk kesehatan kita, termasuk berkat. Kalau kita bisa diberkati, kita bisa sukses, bisa punya banyak duit, itu sumbernya Tuhan. Kalau tidak, Bapak Ibu, masih belum atau tidak Tuhan izinkan, ya sudah, tidak apa-apa, tidak perlu iri. Kalau Bapak Ibu iri, Bapak Ibu yang sakit semua.
Bapak Ibu akan susah. Kalau orang berhasil, kita nganggap orang itu jauh, aku ini lebih pintar dari dia, tapi dia jauh lebih kaya dari saya. Kalau kita ikuti seperti itu pemikiran kita iri. Kalau sudah iri, yang sakit semua sama Bapak Ibu, ya kita. Tidak enak loh orang iri itu. Ya, tercuri sukacitanya, tercuri damai sejahteranya. Tidak perlu dia kaya, lebih kaya dari saya, tidak apa-apa. Berkat Tuhan bukan cuma kekayaan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kebahagiaan itu nomor satu. Amin. Sukacita itu nomor satu. Kedamaian itu nomor satu. Itu tidak bisa kita beli dengan uang. Ya, tidak bisa semua. Nah, seseorang kalau melekat pada dua pokok, hasilnya juga penderitaan. Maksudnya begini, kalau ya ikut Tuhan, ya ikut ke gereja, gitu ya ikut pelayanan, tetapi ada sumber yang lain. Dia merasa kesehatanku ini seperti gini, ikut Tuhan ya pancet aja, gitu ya. Kekayaanku ya nambah-nambah. Nanti ikut kekuatan yang lain. Di dunia kan cuma ada dua kekuatannya, kekuatan Tuhan sama yang satunya, kuasa jahat. Nah, jangan sampai mendua. Mendua ini juga memperparah keadaan manusia. Meskipun mungkin dia ingin kaya, dia cari kekayaan, cari kesugihan, dia benar-benar kaya. Betul, itu bisa Bapak Ibu. Orang sakit bisa sembuh lewat kuasa yang lain, benar. Tetapi hati-hati, itu membawa penderitaan. Nanti lain waktu ya, nanti terlalu panjang. Ya, saya punya kisah tentang hal itu. Saya tahu persis tentang orangnya, dibuktikan dengan keluarganya bahwa orang itu memang bisa mendapatkan sesuatu yang dia rindukan dengan kekuatan yang lain, tetapi kehidupannya ternyata yang biasa kita sebut rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Nah, itu belum tentu. Ya, oke, itu yang pertama, harus melekat. Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu kita perlunya merawat kehidupan rohani kita. Ternyata pohon anggur Bapak Ibu itu merupakan tanaman yang meminta banyak sekali perhatian. Ternyata jika seseorang petaninya, orang yang berkebun itu ingin menghasilkan buah yang lebat, pohon anggurnya yang dia sudah tanam itu harus dirawat, diperhatikan dengan perhatian yang ekstra. Mungkin tanahnya harus dibersihkan secara rutin, dibentangkan tali-tali di atasnya supaya bisa kayak bergelantungan gitu, supaya bisa merambat. Nah, kalau kita biarkan saja mungkin berbuah, tapi buahnya mungkin tidak bagus dan tidak banyak. Ya, mungkin juga dikasih penyangga begitu ya untuk buahnya. Kalau Bapak Ibu browsing di Google cara orang bertani atau berkebun pohon anggur itu seperti begitu, seperti di depan itu dikasih tali, dirambatkan dan sebagainya. Tidak bisa cuma ya biasa saja begitu. Manusia aja loh, tubuh kita aja juga perlu yang namanya perawatan. Kita perlu harus mandi, gosok gigi, keramas, ya harus potong kuku kita dan lain sebagainya. Perlu dirawat. Ternyata rohani pun itu juga perlu dirawat. Dengan cara apa? Gampang ya. Yang seperti kita sudah dengar berkali-kali ya, kita harus belajar firman Tuhan. Ya, ini klasik Pak. Ya, tapi harus kita lakukan. Kita harus dengar firman Tuhan, kita baca renungan lah. Atau Bapak Ibu mau baca dalam 1 tahun Alkitab Bapak Ibu mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Apalah modelnya, tipenya, caranya, pokoknya Bapak Ibu harus diasupi dengan kebenaran firman Tuhan. Harus berdoa, klasik banget Pak, ya memang harus kita lakukan. Ya, kita harus apapun yang kita mau lakukan, kita mau berangkat kerja, bangun tidur, mau makan. Karena kenapa? Semua yang kita lakukan itu bergantung penuh dengan Tuhan, gitu loh. Ya, jadi sangat bahaya. Orang banyak loh makan tiba-tiba meninggal, bisa. Orang malah kepingin olahraga supaya sehat, setelah olahraga meninggal, bisa juga. Oleh sebab itu kita perlu payung perlindungan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu berdoa. Itu ya, ibadah seperti saat ini lebih
lebih afdol gitu. Kenapa? Paket. Ya tahu kalau dalam ibadah ini ada doanya, ada dengar firman Tuhannya, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa jadi berkat bagi yang lain dan lain sebagainya. Paket lengkap gitu ya. Jadi saya kira nggak perlu panjang lebar ya tentang perawatan ini ya. Jadi kita ini perlu satu melekat supaya kita bisa menghasilkan buah. Ingat, kalau kita menghasilkan buah menjadi berkat, yang pertama pasti kita diberkati dulu, sudah pasti itu ya. Nah setelah itu harus dirawat. Rohani kita ini selalu di refresh. Nggak cukup percaya Tuhan, pokok saya percaya kok sampai saat ini aku nggak perlu doa, nggak perlu baca firman Tuhan, nggak perlu beribadah. Salah itu ya, perlu, ternyata harus dirawat. Kalau Tuhan kasih perumpamaan, pasti di belakangnya itu maksud Tuhan itu pasti ada. Nah ternyata Tuhan memberikan perumpamaan tentang pohon anggur. Lalu gimana supaya pohon anggur yang ditanam oleh petani itu menghasilkan buah yang lebat? Ternyata dirawat. Berarti secara rohani kita pun juga perlu dirawat. Yang ketiga, yang terakhir, nah kita harus mengizinkan Tuhan itu memangkas. Ini berkaitan juga dengan pujian tadi ya. Jadi ada proses dalam hidup kita, ada ceritanya. Nah cerita ini akan menjadi happy ending, menjadi cerita yang bagus ya, kalau di tengah-tengahnya ini ada unsur salah satunya mengizinkan Tuhan itu untuk memangkas. Pohon anggur ternyata bisa tumbuh subur, tetapi belum tentu menghasilkan buah yang banyak. Nah ini secara teori di dalam pertanian. Bisa, mungkin daunnya lebat segala macam, tapi buahnya kecil-kecil, buahnya sedikit, itu bisa. Nah ternyata untuk bisa menghasilkan buah yang banyak, ternyata 1 tahun 1 kali itu harus dipangkas. Ternyata ranting yang tidak berbuah. Hebat ya Tuhan kita ini. Jadi Tuhan ini bisa menulis perumpamaan, bicara tentang perumpamaan, bicara bersama para muridnya gitu ya, terus dibukukan jadi Alkitab kita itu. Ternyata ada dasarnya loh itu. Kalau diselidiki ternyata buah anggur itu bisa lebat begitu ya daunnya, tapi terkadang di ranting-ranting tertentu itu tidak berbuah, tapi di ranting tertentu ada buahnya. Nah kalau dibiarkan saja, buah itu misalnya cuma ada 10, Bapak Ibu, gedenya mungkin diameternya 1 cm, kalau dibiarkan seperti itu. Tapi kalau ranting yang tidak ada buahnya itu dipotongi, mungkin buahnya bukan 10 lagi, mungkin bisa berkali-kali, mungkin 15, 20, 25, 30. Diameternya bukan cuma 1 cm lagi, mungkin bisa 2 cm, 3 cm, 4 cm. Ternyata ada rahasianya, dan itu Tuhan Yesus sudah catat loh, ribuan tahun yang lalu. Makanya saya ini kalau melihat begitu ya, baca firman gitu ya, tentang pengetahuan segala macam di dalam firman Tuhan itu, saya ini kagum, benar-benar kagum saya. Itu sudah dicatat, diomongkan ribuan tahun yang lalu, dan itu baru dipraktekkan manusia. Nah setelahnya itu, jadi teorinya itu sudah luar biasa. Tuhan Yesus sudah mengetahui terlebih dahulu tentang teori-teori seperti itu. Jadi kalau tidak buat dipangkas. Di dalam sikap tindakan kita, mungkin kita ini kalau ngomong 10 kalimat, ada 2 kalimat yang tidak benar, Tuhan pangkas supaya kita tidak ngomongkan lagi 2 kalimat tadi, supaya 8 kalimat yang benar ini bisa berkembang jadi lebih banyak lagi, bisa jadi berkat lagi. Nah kalau dipangkas itu memang tidak enak, diproses sama Tuhan tidak enak, suruh tunggu tidak enak, apalagi kalau ditegur sama Tuhan, apalagi kalau sampai dihajar sama Tuhan. Bapak Ibu yang terima broadcastnya Ibu Rohani tanggal 7 Desember yang lalu, baca Bapak Ibu ya, tanggal 7 Desember yang lalu. Nah itu judulnya Cara Tuhan Menolong. Ya saya kagum ini ya. Jadi itu ada sebuah cerita, kalau kita dengar kata-kata menghajar gitu ya, ini kebanyakan orang akan punya
pemikiran atau konotasi yang negatif. Menghajar itu memberi kesan kasar, betul ya? Kalau kamu tak tegur, kayak halus, kamu tak hajar ya. Wah, ini kata-katamu ini kasar gitu ya, sadis, begitu. Nah, padahal ditulis di dalam Prokes tadi, menghajar itu tidak selalu identik dengan kekerasan. Sebab salah satu metode yang dipakai Tuhan untuk menolong kita itu adalah dengan menghajar. Nah, terus dikisahkan di dalam broadcast tanggal 7 Desember yang lalu, seorang ibu yang akhirnya tidak memberikan uang jajan kepada anaknya selama 2 minggu. Ya nggak dikasih dulu, dikasih. Akhirnya ibunya, udah enggak, ini anakku tak hajar aja. Dengan cara apa? Enggak tak kasih uang jajan. Kenapa? Biasanya uang jajan itu diberikan kepada anaknya itu untuk beli makan, beli minum saat di sekolah. Saya tanya, ini seorang ibu, kira-kira tega enggak? Kalau dalam hati kecil pasti enggak tega, betul? Itu tuh beli makan minum loh. Nanti anakku seharian di sekolah enggak makan, enggak minum, terus piye? Terus gimana? Maksud suruh minta-minta sama teman-temannya, tapi dia bahasa Jawanya ditekel-tekel no hatinya, gitu ya, dikuat-kuatkan hatinya untuk menghajar anaknya tadi. Nah, ya lakukan itu karena anak remajanya itu di catat situ sudah berulang kali diingatkan supaya pulang itu tepat waktu. Jadi ceritanya sampai ibu itu marah, tidak kasih uang jajan karena kalau pulang itu selalu telat. Sampai malam mungkin tidak kembali, tidak pamit, tidak ngabari gitu ya. Tidak itu saja, kalau sudah pulang, sudah capek, tidur, tidak mau mengerjakan PR gitu ya. Nah kenapa? Karena dia telat setelah pulang dari sekolah, diajak teman-temannya untuk bermain game online di sebuah warnet. Nah seperti begitu, jadi pulang tinggal capek, tos, tidur, sudah nggak mau belajar, nggak mengerjakan PR. Sehingga ibu itu gerah, akhirnya marah, menghajar anaknya itu dengan cara tidak memberikan uang jajan, dengan keinginan ibu tadi itu supaya anaknya itu kembali ke jalan yang benar, supaya jerah, supaya kapok gitu ya, bertobat dari kebiasaannya yang jelek. Nah, orang tua itu Bapak Ibu selalu ingin yang terbaik buat anaknya. Setuju nggak Bapak Ibu? Amin. Ya, orang tua yang benar, orang tua yang dalam Tuhan, saya yakin ingin selalu sesuatu yang terbaik buat anaknya. Terlebih lagi, saya katakan orang tua dalam dunia ini termasuk saya sangat terbatas Bapak Ibu. Kalau Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas, dikatakan Tuhan ini sebagai Allah Bapa kita. Nah, terlebih lagi Tuhan bagi setiap kita. Terkadang Dia menghajar kita, mengajar kita. Bapak itu ayatnya banyak sekali di situ, di dalam broadcast itu. Bapak Ibu itu untuk mendukung ya dari cerita saya tadi, dari cerita dari broadcast tadi. Ya memang tidak enak, memang sakit diproses sama Tuhan, begitu ya. Tapi saya yakin hasilnya pasti indah. Saya mengalami, saya yakin seluruh Bapak Ibu ada dalam ruangan ini juga pernah mengalami. Nah, oleh sebab itu saya berpesan, kalau saat ini mungkin masih di dalam proses, jangan marah sama Tuhan. Amin. Ya, jangan gondok sama Tuhan. Ingat aja, dulu aku pernah tolong Tuhan. Saya yakin saat ini pasti nanti waktunya apa, tidak tahu, kita tidak mengerti. Tapi satu waktu nanti Tuhan pasti tolong saya. Ya, satu pernyataan William Penn, dia mengatakan penderitaan bukan merupakan kesalahan kita, melainkan ujian dan koreksi dari Allah. Jadi kalau kita dipangkas, ya bukan karena kesalahan kita, ini artinya kita ini diuji Tuhan, lagi dikoreksi, mungkin lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, tetapi merupakan kesalahan kita jika penderitaan itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Maksudnya kita itu ngotot, kita tuh nguengkel gitu Bapak Ibu. Ya seringkali kan kita manusia seperti itu. Dulu sudah benar kok,
apa yang tak lakukan. Nah kalau kita terus menerus melakukan hal itu malah jadi kesalahan bagi setiap kita. Tapi kalau kita diproses Tuhan, kita nurut, oh iya benar, memang aku harus begini, aku harus sabar, aku harus mengatur perkataanku, aku harus mengatur pemikiranku, aku harus mengatur tindakanku. Semakin tidak lama, Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan izinkan lama, ya sudah, tidak apa-apa. Kita percaya terus sama Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Kenapa? Allah kita ini Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu kehidupan kita, masa depan kita, dan Dia berjanji kita diberikan masa depan yang terbaik, yang indah. Jangan iri juga, Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya katakan, atas keberhasilan orang tidak perlu kita iri, ya. Karena apa? Kebahagiaan, sukacita itu kita bisa peroleh kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, melekat sama Tuhan. Ya, Tuhan menghendaki kita sebagai anak Tuhan sekali lagi untuk dapat berbuah. Tidak cukup berbuahnya cuma dulu, ya. Tidak cukup cuma berbuahnya cuma di lingkungan tertentu saja, tidak cukup. Tapi harus semakin keluar, semakin banyak orang yang kita berkati. Dan kita ingat kalau kita bisa memberkati orang, artinya kita sendiri diberkati. Caranya gimana? Ya tadi itu. Yang pertama harus melekat pada Tuhan sebagai sentral kita, jangan pernah mendua. Kita tunggu saja dengan sabar. Mungkin belum berhasil saat ini, mungkin tahun depan, mungkin tahun depan lagi, mungkin tahun depan lagi. Tidak apa-apa. Tuhan pasti kasih kekuatan sama kita. Ya, perlunya dirawat. Rohani kita ini harus dirawat. Supaya apa? Supaya tetap kita menggebu-gebu di dalam Tuhan. Selalu supaya kita bisa tetap roh kita itu menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, ya berdoa, ya baca firman Tuhan, beribadah. Kalau kita tidak mau lakukan ini, sudah mulai ogah-ogahan, hati-hati. Bahaya Bapak Ibu, roh kita tidak mungkin bisa menyala-nyala. Ya, oleh sebab itu perlu dirawat supaya apa? Bisa menghasilkan buah. Dan yang ketiga, mengizinkan Tuhan untuk memproses kehidupan kita supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak, yang lebat dan boleh jadi berkat. Jangan ngotot sama Tuhan, jangan bahasa Jawanya carpe diem gitu ya. Enggak. Kita ngikut aja, ngeflow saja bersama dengan Tuhan. Saya yakin endingnya pasti yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh merasakan Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih atas cerita di dalam kehidupan kami yang endingnya selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami dapat menerima kekuatan yang ekstra dari Engkau saat Engkau memangkas sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kami, saat Engkau memproses, saat Engkau menegur, bahkan mengajar di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu satu hal, Engkau menghendaki kami menjadi orang-orang yang terbaik, anak-anak yang terbaik di mata Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, meteraikan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu untuk tetap melekat. Kami mampu untuk merawat diri kami. Kami juga Engkau mampukan untuk kami berserah penuh saat Engkau memangkas sesuatu yang buruk dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap kami yang hadir, bahkan Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan Yesus sudah memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada banyak Pak Edi yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Ibadah-ibadah memperingati Natal, ibadah Natal juga menjelang akhir tahun, semuanya dilaksanakan pada hari Minggu. Ya, minggu depan tanggal 24 ibadah Natal di jam yang sama jam 9. Lalu 2 minggu ke depan tanggal 31 di jam yang sama juga ya jam 9 itu ibadah menjelang tutup tahun. Tuhan berkati kita sekalian. Kita akan mengakhiri tahun ini sudah bersama dengan
Tuhan tentunya, dan juga kita rindu di tahun-tahun yang akan datang. Tadi firman Tuhan sudah mengingatkan supaya kita tetap melekat kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita akan sama-sama pakai begini. Lewat satu pujian kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama bersama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau besar di dalam segala perbuatan, bahkan rencana-Mu yang indah selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Meskipun kadang Tuhan izinkan penderitaan, kesulitan, tantangan, masalah terjadi sebagai bagian dari proses Tuhan untuk mendewasakan kami, untuk membersihkan hidup kami, sehingga hal-hal yang buruk boleh dipangkas dan digantikan dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang indah, hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin berbuah, hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak yang sudah menjadi saung berkat, menyampaikan pesan kebenaran firman pagi ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu dan memakai hamba-Mu untuk lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Semua rekan-rekan sepelayanan yang sudah melayani Tuhan berkati persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Tuhan sediakan buat setiap kami umat-umat-Mu. Asalkan kami terus berada di dalam jalan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir. Untuk mungkin ada mereka yang sakit, Engkau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh biru Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah, dengan iman yang teguh biarlah mereka tetap menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan.
Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pula ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh setiap gereja Tuhan di muka bumi. Ibadah memperingati Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Ibadah untuk mengakhiri tahun ini dan menyosong tahun yang baru. Engkau berkati Tuhan, sehingga melalui ibadah ini Tuhan membawa jemaat-jemaat Tuhan makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang.